dalam Kristus. Semua yang ku perlukan dalam-Mu, Engkau pengharapanku. Engkau kekuatanku. Hanya di dalam-Mu, bukan di dalam manusia, bukan di dalam kemampuanku, Tuhan, bukan di dalam kekayaanku, namun hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu. Ku datang kembali berserah padamu, Tuhan. Ku arahkan mataku pada sesuatu yang tak terlihat, di mana Kau bertata. Amin, amin. Ku berikan perhatianku pada sesuatu yang kekal, karena yang terlihat sementara, karena yang terlihat sementara, namun Kau kekal, Tuhan. Engkau sejati dan takkan pernah diambil dariku kehadiran-Mu, Tuhan. Lewati penderitaan, lewati setiap pergumulan, ku tetap bertahan, karena mataku terarah hanya kepada Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, oh kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di radio, di YouTube. Saya juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah yang kedua di Rek Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur karena Tuhan melayakkan kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, Tuhan mau merengkuh kita di dalam situasi apapun dan keadaan bagaimanapun. Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengundang kami kembali datang kepadamu untuk bersekutu, menikmati hadirat-Mu melalui pujian, melalui firman, melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan pimpinan-Mu, Tuhan. Biarlah kami bersorak-sorai, kami memuji dengan segenap hati kami dan kekuatan kami. Kami mau meninggikan Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang ibadah ini, nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk datang kepadanya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena Yesus sumber kekuatan dan keselamatan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya
Mari setiap kita yang ada di sini, kita kembali datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita datang kepadanya, kita mengakui segala macam dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau kembali datang. Engkau kembali mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, di dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur itu Bapa. Kami bersyukur Engkau mau mati bagi kami. Engkau tahu setiap pribadi kami Tuhan. Engkau tahu bagaimana kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tilik setiap hati kami. Biarkan pada hari ini kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Pimpin ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali, sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan, sebab kita beroleh jaminan keselamatan di dalam Dia. Yuk, dengan penuh ungkapan rasa syukur, kita ungkapkan rasa hati kita bahagia jadi anak Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku.
suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Mari semua kita memuji Tuhan. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku mau memuji-Mu Tuhan. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saudara, saya persilakan untuk saling berjabat tangan sambil memberi senyum. Tuhan Yesus mengasihimu. Semuanya kita menyanyikan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Saudara, saya persilakan untuk duduk. Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk setiap kita, orang yang berdosa, agar kita berbalik dari yang jahat untuk menyerahkan hidup kita di tangannya. Biarlah kebenaran firman saat ini menuntun kita untuk tetap setia mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku dan sanggup berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini, pagi hari ini kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami diberkati melalui setiap lirik pujian yang kami naikkan. Bahkan pada saat ini ada satu kerinduan kami, komitmen kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang memampukan kami. Engkau yang akan terus mengarahkan hidup kami. Engkau yang akan menjadi pemimpin yang berotoritas, yang berkuasa penuh atas hidup kami. Ya Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kami, memampukan kami, memahami, bahkan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tolong hamba-Mu yang terbatas, kiranya Engkau juga yang menolong setiap umat Tuhan, mampu mengerti dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi jemaat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan ya. Tadi pagi siapa yang melihat pelangi? Oh, ya. Tadi waktu saya mau berangkat ke gereja, hujan Bapak Ibu di daerah saya dan ada pelangi. Dan bahkan pelanginya bukan hanya satu tetapi dua gitu. Nah di perjalanan saya ngobrol sama istri sama anak saya, pelangi itu kok bisa terjadi kenapa ya? Terus dijelaskan itu karena cahaya matahari yang dibelokkan oleh media air. Oh gitu ya. Gitu. Terus saya tanya gini, itu cahaya matahari kalau belok pakai lampu sen enggak ya? Gitu. Iya terus mereka istri saya jawaban aja deh supaya papamu senang katanya begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, kita tidak ngomong tentang pelangi, tetapi kita akan melanjutkan tentang perjanjian baru, eksposisi perjanjian baru dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Bapak Ibu bisa melihat judulnya kalau di dalam bahasa Inggris seperti itu, kalau bahasa Indonesia kurang lebih terjemahannya kuk yang tidak seimbang atau dan persekutuan yang tidak kudus. Bapak Ibu, siapa di sini yang bisa bertahan mungkin 1 bulan gitu ya, hidup sendirian tanpa orang lain? 1 bulan. Kalau satu hari kuat ya, 1 hari kuat, 2 hari mungkin ya kita masih kuat ya. 1 minggu oke lah gitu. Tapi kalau 1 bulan ada yang kuat? Ya. Mungkin jarang ya, mungkin ya ada lah 1-2 orang, tapi jarang. Tapi poin saya sebetulnya Tuhan tidak menciptakan kita itu untuk sendirian. Seperti beberapa firman Tuhan yang lalu, kita diciptakan itu supaya kita itu berelasi. Supaya kita memiliki saudara-saudara seiman satu dengan yang lain. Dan realitanya memang kehidupan ini kita tidak pernah berjalan sendirian Bapak Ibu ya. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita selalu terhubung Bapak Ibu di dalam sebuah relasi. Entah itu relasi pekerjaan, entah itu pertemanan, bahkan di dalam dunia maya pun kita juga ada yang namanya relasi, ya kan? Teman-teman, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu sebetulnya adalah bentuk dari sebuah relasi manusia. Tapi ada satu pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita berelasi dengan semua orang, dengan rekan kerja kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dan siapapun itu, pertanyaan itu adalah begini. Apakah semua relasi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Nah, menurut Bapak Ibu, coba renungkan secara cepat, selama ini Bapak Ibu berelasi dengan siapapun, dengan orang kantor, dengan rekan pelayanan, dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya. Apakah relasi itu semuanya, apakah semuanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Apakah semuanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Jawabannya, saya setuju kita akan menjawab tidak. Ya, tidak semua relasi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini mengajar kita, ya, ada satu batasan yang sangat jelas, batasan rohani yang sangat jelas dan sangat kuat di dalam sebuah relasi. Dan hari ini kita akan melihat
bahwa masalah utamanya itu bukan sekadar dengan siapa kita bergaul. Masalah utamanya bukan sekadar dengan siapa kita bergaul, tetapi masalah utamanya adalah ikatan apa yang mengikat arah hidup kita. Ikatan apa yang mengikat arah hidup kita? Apakah itu sebuah ikatan yang membawa kita kepada Tuhan, atau itu adalah sebuah ikatan yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Nah, mari kita melihat dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, demikian secara bergantian saya akan memulai ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 2 Korintus ini. Mungkin di antara kita sebagian sudah ada yang tahu kenapa Rasul Paulus menulis bagian ini. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, maka ada satu indikasi yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pergumulan kehidupan jemaat Korintus yang tinggal di tengah-tengah perkembangan zaman pada waktu itu, yang banyak menemukan penyembahan berhala, banyak menemukan moralitas yang rusak dan kehidupan yang benar-benar jauh dari Tuhan. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena ada beberapa ayat kalau kita melihat di sebelumnya maupun di pasal-pasal sudahnya yang menunjukkan bahwa ada sebagian, saya tidak mengatakan semua dan memang firman Tuhan tidak mengatakan semua, tapi sebagian jemaat Korintus, mereka yang sudah percaya sama Tuhan ini, ternyata sebagian mereka itu terpengaruh. Mereka itu hidup menurut duniawi, menurut standar duniawi, mereka itu hidup bahkan menormalisasikan namanya dosa. Jadi dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, contohnya beberapa ayat yang saya sebutkan, mohon maaf kalau ini terlalu kecil ya. Nah, di dalam ayat yang pertama itu dari 1 Korintus 5 ayat yang 1 sampai 2, Bapak Ibu akan menemukan salah satu indikasi jemaat Korintus itu hidup di dalam kompromi dengan dunia, yaitu ketika mereka, di situ dikatakan, di antara kalian, di situ dikatakan apa? Ada percabulan. Ya, perbuatan seks amoral yang begitu bejat, bahkan dikatakan percabulan yang tidak ada di dunia yang lain, di situ dikatakan. Seperti tidak ada di dunia yang lain, tapi di situ dikatakan apa? Mereka itu malah sombong. Ada percabulan tapi sombong, Bapak Ibu. Heran ya, ada satu dosa tapi mereka itu merasa bangga. Jadi satu indikasi bahwa jemaat Korintus pada waktu itu sensitifnya terhadap dosa ya, kepekaannya terhadap dosa itu sudah berkurang banget begitu. Jadi mereka melihat sesuatu yang najis, sesuatu yang buruk, dosa itu sama mereka itu dianggap itu biasa begitu. Lalu juga di dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 21, di sana dikatakan mereka itu juga terpengaruh terhadap penyembahan berhala dan sistem dunia. Makanya Paulus menegur keras jemaat itu, di situ dikatakan begini, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan cawan roh jahat. Berkaitan dengan cawan Tuhan dan cawan roh jahat,
Jemaat Korintus itu tidak bisa memilih tengah-tengahnya, oke aku meminum separuh cawan roh jahat, separuh cawan Tuhan. Nggak bisa. Atau meminum dua-duanya penuh, nggak bisa. Atau mereka tidak memilih, juga nggak bisa. Nah, indikasi di sini dikatakan mereka itu mencampur adukkan itu. Lalu juga di dalam pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-12. Mereka itu bukan hanya dalam hal perilaku yang sangat terlihat, misalkan terlihat menyembah berhala, seks bebas, itu kan terlihat banget ya, sesuatu yang amoral yang terlihat. Tapi ternyata mereka itu juga terpengaruh di dalam pola pikirnya. Nah, di dalam pasal 2 ayat 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 12 yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, di situ dikatakan mereka itu mulai ketularan dengan pola dunia ketika mereka itu menilai seseorang. Makanya mereka menilai itu berdasarkan apa? Penampilan luar. Jadi sebagian jemaat Korintus kalau menilai orang itu hanya dari fisik, dari luar. Wah ini gayanya bagus nih, menarik ini. Oh pasti kualitasnya tinggi. Begitu. Itu kan penilaian dunia kan begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan gitu kan. Wah gayanya mentereng, wah pasti oke ini. Wah meyakinkan sekali gayanya. Tapi tidak dilihat kualitas kerohaniannya seperti apa. Dalam hatinya seperti apa, itu nomor sekian. Yang penting kelihatan fisik. Ya, gitu. Dan itu secara tidak sadar bukankah itu yang digembar-gemborkan dunia maya sekarang kan. Segala sesuatu yang baik, yang indah-indah tok pokoknya yang dimunculkan. Gitu kan. Sampai melupakan apa? Prosesnya. Jarang kan orang ngepost susahnya, jarang banget. Ada tapi jarang. Yang dipost biasanya apa? Senengnya, bagusnya saja. Ya kan? Nah itulah yang memang itu sudah ada pada waktu itu. Dan jemaat Korintus itu ada sebagian yang melihat Paulus itu dibanding-bandingkan. Aduh Paulus ini kurang ini. Wah Paulus kalau dibanding dengan yang ini jauh lebih hebat. Cara ngomongnya lebih hebat, orasinya lebih hebat, meyakinkan. Paulus ini apa? Nah itu yang digunakan oleh jemaat Korintus, beberapanya di antara mereka ya. Lalu juga di ayat yang selanjutnya di situ dikatakan mereka itu mudah menerima roh yang lain, Injil yang lain. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Tantangan yang lain adalah ketika ada guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, ya kan? Rasul-rasul palsu yang di situ dikatakan super apostol gitu ya. Mereka yang pinter berorasi, mereka datang lalu mereka mewartakan Injil yang lain. Mereka itu langsung terkesima, wah ini menarik ini, wah bagus ini. Dan Kristus itu dengan mudah dilupakan Bapak Ibu. Injil yang sejati itu mudah dilupakan. Kenapa? Karena terpesona ya. Dengan itu tadi, rasul-rasul palsu itu tadi. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu di jemaat Korintus, kurang lebih seperti itu. Nah di tengah-tengah seperti ini Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan satu perintah yang tegas di ayat yang ke-14 tadi. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar ayat ini, ketika kita diperhadapkan dengan apa? Pasangan hidup. Ya kan? Biasanya kalau ada teman curhat, aku tuh naksir loh sama dia. Tapi dia itu belum percaya Tuhan. Langsung 2 Korintus 6:14 muncul. Ayo, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Biasanya gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ini hanya berbicara tentang pasangan hidup? Pertanyaannya itu. Apakah ini hanya berbicara tentang relasi pasangan suami istri, pacaran yang beda keyakinan begitu? Atau beda doktrin malahan. Ya, ada saya pernah mendengar, aku mau pacaran sama dia tapi doktrinnya beda gimana Kak? Gitu ya. Ini saya reform tapi dia bukan reform ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hanya berbicara tentang itu? Ternyata tidak Bapak Ibu. Ya. Tema ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang relasi. Bukan hanya mengenai pasangan, tetapi berbicara tentang relasi. Ini
berbicara tentang arah hidup, berbicara tentang identitas rohani, berbicara tentang kekudusan, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa perintah ini bukan sekadar siapa teman kita, tetapi tentang siapa yang mengendalikan arah hidup kita. Sekali lagi kita akan belajar, bukan sekadar tentang siapa yang menjadi teman kita, tetapi kita akan lebih jauh belajar tentang siapa yang mengendalikan arah hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kurang lebih latar belakang dari penerima surat ini ya, begitu kompleks permasalahannya, jemaat mula-mula ya. Dan pada saat ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yang akan kita pelajari bersama-sama dari ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Yang pertama yaitu sebuah larangan yang diberikan oleh Rasul Paulus ketika situasinya seperti itu. Lalu alasannya apa dan nanti panggilan dan penghiburannya apa yang didapatkan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama satu persatu dari bagian ini. Yang pertama adalah mengenai larangan. Kalau kita berbicara tentang larangan, kita akan langsung menemukan itu ada di ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Bapak Ibu, di situ dikatakan pasangan yang tidak seimbang. Tetapi ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang menarik sekali karena itu sesuai dengan kata yang digunakan. Ya, ada kata heterosugeo itu artinya yuk atau kuk. Nah, Bapak Ibu kalau pengen tahu kuk itu apa? Seperti ini barangnya. Ya, tahu ya? Yang pernah pergi ke kampung yang masih ada sawah yang sangat luas dan dibajak pakai manual. Kalau sekarang kan mungkin agak susah menemukan karena kan pakai traktor ya kan. Kalau dulu itu pakai kerbau, pakai sapi. Setahu saya seperti itu. Jadi ada 2 atau bahkan ada yang lebih ya. Saya pernah ada yang sampai 4 begitu karena itu sawahnya luas di daerah kampung saya sana. Itu pakai ini namanya ini. Pakai kuk. Jadi mereka itu diikat bersama-sama lalu jalan bareng begitu. Nah, itu terus nanti gembalanya ya itu pakai pecut. Cambuk ya, cambuk, pecut bahasa Jawa ya. Pakai cambuk gitu. Mengarahkan gitu. Jadi mereka bisa lurus bersama-sama. Nah, mungkin kayak gambarannya itu kalau di dekat kita itu ada karapan sapi. Nah, itu sama itu. Alatnya seperti ini ya. Itu kan karapan sapi, ngebut ya, itu bisa lurus begitu. Nah, kata itu yang digunakan itu yuk. Jadi di dalam bagian ini kalau diterjemahkan secara literal begitu ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang menggunakan kuk, ya diikat dengan orang-orang yang tidak percaya. Dengan ikatan yang seperti ini bahasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Dan ini kalau kita melihat Rasul Paulus itu juga mengutip sebetulnya ini tradisi pada waktu itu. Dia tahu karena di Ulangan itu pernah dibahas juga, itu ada perintahnya jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Kenapa? Karena kalau berbeda itu nggak bisa lurus, Bapak Ibu. Ya bisa jalan tapi mungkin muter begitu ya. Kalau di situ dikatakan jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai. Lembu itu kan besar ya, lembu itu kan sapi ya, betul ya, sapi gitu. Nah keledai ya keledai, mungkin susah kita akan melihat keledai kayak apa begitu. Tapi itu pasti yang agak kecil pastilah. Nggak bisa kalau sapi sama keledai bareng, nanti pasti jalannya itu nggak bisa. Lembu dan keledai itu beda kekuatannya. Kuat mana kira-kira kalau menurut Bapak Ibu? Kuat lembu lah pasti. Kuat lembu. Lalu ritmenya, jalannya lebih cepat mana? Mungkin lebih cepat keledai, mungkin ya. Tapi lebih kuat lembu. Yang terjadi apa? Pasti berbeda arah, betul kan? Pasti berbeda arah. 2 binatang nggak bisa dipasangkan dalam satu kok. Kalau di dalam konteks Indonesia nggak bisa, sapi sama kerbau nggak bisa. Pasti jalannya susah.
Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus itu mengingatkan, jangan kamu diikat mempergunakan kuk itu dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada satu ikatan, Bapak Ibu. Bagian ini tidak berbicara tentang pertemanan, tapi satu ikatan, begitu. Bagian ini berbicara tentang sesuatu yang saling berkaitan, berpengaruh, begitu. Nah, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita itu memiliki pengaruh kuat terhadap kita dan kita terikat dengan pengaruh itu atau tidak? Nah, itu yang ditegaskan di dalam bagian ini. Jadi kok yang tidak seimbang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika itu ditarik di dalam kehidupan kerohanian kita, maka ketika orang percaya itu terikat di dalam hubungan yang tidak sejalan dengan iman, ya, terikat, maka arah hidup kita itu terganggu. Saya katakan terikat. Kalau hidup kita itu terikat di dalam hubungan yang tidak sejalan dengan iman, maka arah hidup kita itu terganggu. Maka ini bukan hanya berbicara tentang pasangan, bukan hanya tentang pernikahan, tetapi ini tentang relasi yang mempengaruhi iman. Tentang kemitraan yang mengkompromikan kebenaran. Tentang pergaulan yang membentuk pola hidup duniawi. Nah, masalah utamanya adalah pengaruh, Bapak Ibu. Kan pertanyaannya itu, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mempengaruhi orang luar, atau orang luar yang telah mengikat kita dan pengaruhnya kuat terhadap kita dan kita mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuk yang tidak seimbang terjadi ketika sebuah hubungan atau komitmen yang mengikat, sekali lagi yang mengikat Anda pada keputusan dan tindakan orang lain yang tujuannya tidak sejalan dengan Kristus. Nah, persahabatan itu menjadi tidak seimbang jika hubungan tersebut menghalangi kita melakukan pekerjaan yang Tuhan tugaskan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Paulus tidak sedang melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang di luar sana, bukan itu. Ya. Paulus di bagian yang lain dia pengen menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Karena kalau Paulus tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, bagaimana dia bisa memberitakan Injil? Tidak bisa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita melihat ini sebagai satu perintah, oh kalau begitu kamu nggak boleh kumpul dengan orang yang non-Kristen. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada mereka kalau kita tidak bergaul? Sekali lagi bukan itu. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita menyendiri terus kita tidak mau berteman dengan orang-orang di sekitar kita, bukan. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita semuanya ini berteman dengan siapapun, betul ya? Kita mengasihi mereka, kita memberitakan Injil kepada mereka, kita melayani mereka, kita berteman dengan mereka. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini, Bapak Ibu, di dalam bagian ini, Paulus memberikan sebuah larangan tentang keterikatan. Ya, keterikatan dalam kompromi dosa. Nah, contoh yang paling konkret, misalkan begini Bapak Ibu. Bayangkan ya, misalkan Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, ya di sebuah perusahaan apapun itu, Bapak Ibu bekerja. Dan di dalam perusahaan itu, budaya menyogok, budaya memanipulasi data, budaya untuk menjatuhkan lawan itu menjadi sesuatu yang normal, bahkan mungkin tanpa ngomong secara langsung mungkin pemimpin dari perusahaan itu menuntut Bapak Ibu untuk melakukan suap, manipulasi data, menjatuhkan dengan cara-cara yang curang. Nah, ini yang dimaksud di dalam bagian ini adalah satu ikatan. Ada satu ikatan yang menjalin kemitraan, misalkan bisnis partnership di mana tindakan dari mitra kita itu memang melanggar hukum. Dan mau tidak mau kita harus mau melakukan itu. Ya, ini yang dimaksud dengan kuk yang tidak seimbang itu seperti itu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu secara sederhana, ketika kita itu menjalin relasi dengan siapapun,
Dan di dalam relasi itu ada satu ikatan, kesepakatan bahwa oh ini dosa, ini sesuatu yang biasa ya. Nggak apa-apa kita lakukan bersama. Nah itu yang dimaksud dalam bagian ini, nggak bisa. Itu kamu harus lepaskan. Nggak bisa seperti itu. Ketika di dalam pekerjaan bersama-sama, lalu sepakat nih, nggak apa-apa ya. Kita ini curang sedikit nggak apa-apa. Kita mainkan data nggak apa-apa. Kita bohong sama publik nggak apa-apa lah. Yang penting ini cuan, nggak apa-apa. Nah, ketika kita ada di lingkaran seperti itu dan itu mengikat kita harus melakukannya. Nah ini perlu digumulkan. Ini tempat kerja yang masuk di dalam kategori itu bisa membelokkan arah hidup kita, menyimpang, menjauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita seperti ini. Apakah kemitraan kita sebuah tindakan itu yang sudah kita kerjakan selama ini dengan siapapun, apakah ini menyimpang dari firman Allah yang otoritatif atau tidak? Apakah selama ini yang sudah kita lakukan ini mengkompromikan Injil atau tidak? Ketika ada hal-hal yang tidak benar, ketika terjadi perselingkuhan, misalkan ada kelompok atau komunitas persahabatan ketika melihat perselingkuhan lalu dinormalisasi atau itu sebagai sesuatu, wah itu nggak benar. Atau kita mengatakan enggak apa-apa. Banyak orang juga melakukan kok seperti itu. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini mengkompromikan Injil? Apakah ini menaati perintah untuk memisahkan diri dari kejahatan dan kenajisan? Nah Bapak Ibu makanya perintah di dalam bagian ini sangat jelas. Sekali lagi bukan masalah siapa teman kita, tetapi sejauh mana ikatan kita dengan pertemanan itu dan membawa kemana ikatan pertemanan kita itu. Kalau itu sudah membawa kita menjauh dari Tuhan. Kalau itu sudah membawa kita kepada normalisasi dosa, nggak apa-apa dosa sedikit, nggak apa-apa dosa begini juga banyak orang melakukan kok. Nggak apa-apa seks bebas, banyak orang melakukan kok. Nggak apa-apa selingkuh, banyak orang melakukan kok. Nggak apa-apa korupsi, itu banyak orang melakukan. Pemimpin juga melakukan. Nggak apa-apa berbuat curang, lawan kita jatuh. Nggak apa-apa, toh semua juga melakukan itu. Nah kalau kita melakukan seperti itu, maka kita harus mengkoreksinya. Karena itu akan membawa kita berjalan menjauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa larangan ini begitu tegas? Kenapa larangan ini begitu tegas? Nah alasannya di dalam ayat yang ke-14 sampai 16a. Bapak Ibu di dalam 14b ya, 14b sampai 16a, Rasul Paulus itu menggunakan 5 pertanyaan retoris yang jawabannya itu adalah sudah jelas, tidak ada. Ya, jawabannya itu tidak ada. Tapi ini pertanyaan yang pengen membuat para pembaca itu merenung kembali. Iya ya, kenapa saya tidak boleh terikat dengan dunia? Kenapa saya tidak boleh mengikuti kata dunia? Nah ini pertanyaannya seperti ini. Ada sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Jawabannya apa? Enggak ada jawabannya. Semuanya itu tidak akan mendapatkan titik temu. Semuanya itu tidak akan pernah bertemu. Ada satu jurang yang sangat dalam. Dan itu tidak akan pernah bertemu. Kebenaran dan kedurhakaan. Sementara kebenaran itu adalah sesuatu yang tunduk kepada hukum Allah, Bapak Ibu. Tetapi kedurhakaan itu apa? Hidup nggak ada hukum. Seolah-olah tidak ada hukum, seolah-olah tidak ada aturan. Hidup semaunya, sebebas-bebasnya. Mau jungkir balik, mau membunuh, mau berbohong, mau menipu, mau kehidupan, terserah nggak ada hukum. Lalu terus persamaannya apa coba? Nggak ada, kontras banget. Lalu terang dan gelap, cahaya dan kegelapan itu nggak bisa menempati ruang yang sama di saat yang bersamaan. Betul nggak sih? Segelap apapun, Bapak Ibu membawa cahaya sedikit aja. Cahaya itu pasti akan kelihatan dan itu nggak bisa bersatu. Ya kan? Lalu Kristus dan Belial ini jelas banget.
Ini permusuhan. Kristus itu mengalahkan iblis. Ya kan? Mengalahkan, gambarannya itu Belial. Lah bagaimana mungkin permusuhan itu bisa dipersatukan? Tidak ada titik temu antara Raja Damai dan penguasa kegelapan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada persamaan? Atau persamaan apakah antara orang percaya dan orang tidak percaya? Enggak ada. Perbedaan mendasar pada siapa yang menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup mereka. Orang percaya itu menghambakan diri, menyerahkan otoritas tertinggi hidupnya, itu siapa? Tuhan. Iya kan? Nah kalau orang tidak percaya, siapa? Ya pasti non-Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan apa bentuknya? Macam-macam. Orang yang tidak percaya bisa menghambakan dirinya kepada jabatan ya bisa, uang ya bisa, apapun bisa. Berhala-berhala di dalam bentuk fisik, patung dan lain sebagainya juga bisa. Intinya apa? Orang yang tidak percaya pasti dia otoritas tertingginya non-Tuhan, bukan Tuhan. Dan sementara orang percaya Tuhan. Nggak ada titik temu Bapak Ibu. Lalu apa? Bait Allah dan berhala. Bait Allah dan tempat penyembahan berhala. Ada titik temunya nggak? Nggak ada. Bait Allah adalah tempat kehadirannya yang kudus. Bait Allah itu adalah satu gambaran di mana Allah hadir menjumpai umatnya. Nah sementara berhala, tempat pemujaan berhala, itu adalah tempat di mana Allah itu digantikan dengan hal-hal yang lain. Apapun itu. Enggak ada titik temu Bapak Ibu. Jadi Paulus menegaskan bahwa kedua cara hidup ini bermusuhan. Enggak bisa berjalan beriringan. Seperti di dalam Ulangan tadi itu, enggak bisa lembu sama keledai jalan bareng, nggak bisa. Pasti akan nyimpang kemana-mana. Atau bahkan mungkin sama sekali nggak jalan. Nggak bisa jalan beriringan. Dan ini bukan sekedar perbedaan yang kecil. 5 pertanyaan ini bukan sekedar perbedaan yang kecil. Ini ingin menggambarkan ada 2 dunia yang bertentangan secara total. Nah Bapak Ibu, Paulus ingin menunjukkan bahwa tidak akan pernah ada titik temu antara kehidupan yang dipimpin oleh Kristus dan kehidupan yang masih dikuasai oleh dosa. Keduanya itu berjalan di arah yang berlawanan. Nah bisa, makanya ini yang menjadi alasan kalau di ayat 14 itu ada larangannya, kamu nggak bisa seperti ini. Terikat dengan mereka itu nggak bisa, terikat sekali lagi ya, ini bukan masalah pertemanan, nanti terikat, mengikuti, itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang beda, nggak ada titik temunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini masalah ini sekali lagi ini bukan masalah yang pilihannya itu bisa pilih dua-duanya atau tidak pilih dua-duanya. Ini problemnya itu hanya pilih satu. Pilih satu, kamu mau pilih yang mana? Begitu. Kamu pilih yang mana? Nggak bisa, oh aku mau mengikuti dosa tapi sekaligus mengikuti kebenaran Tuhan. Nggak bisa. Oh aku nggak pilih dua-duanya dah. Nggak bisa juga. Harus ada satu. Jadi kamu pilih ini atau itu, cuman gitu aja. Ada pilihan yang lain. Nah, mengapa demikian? Lalu di dalam bagian ini Paulus memberikan satu penegasan, mengingatkan kembali. Selain 5 pertanyaan tadi, Paulus mengingatkan kembali. Karena mereka memiliki status yang berbeda, yaitu apa? Sebagai bait Allah. Ayat yang ke-16. Identitas yang membedakan dengan dunia itu. Orang Kristen adalah bait Allah yang hidup. Ayat 16 ya. Karena kita ini adalah bait dari Allah yang hidup. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya itu ada Allah yang hadir. Makanya tadi Paulus mengutip beberapa ayat dari Perjanjian Lama ya, di dalam itu kutipannya dari Imamat 26 ayat 12 dan Yeskiel 37 ayat 27 ya, tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya dan umatnya itu menjadi umat Allah dan Allah itu menjadi pimpinan tertinggi otoritas atas umat tersebut. Itu menjadi satu tempat
tinggal dari Allah yang hidup. Kita, Bapak Ibu, kita semua ketika kita sudah di dalam Kristus, itu kita bersyukur karena ada Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah yang menempati hidup kita, karena Allah yang hidup itu adalah Allah yang kudus, yang suci, maka sudah sepatutnya Bapak Ibu untuk kita terus-menerus mengingat, menjaga setiap kehidupan kita. Kita harus mengingat status kita sebagai bait Allah. Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang bagaimana kita ini harus menjaga hati kita ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita itu mendapat kabar ada orang yang mau berkunjung ke rumah kita, biasanya yang kita lakukan dengan rumah kita apa? Bersih-bersih ya. Jadi Bapak Ibu biasanya rumah yang kayak kapal pecah ketika mendengar kabar, aku mau mampir gitu. Dalam sekejap menjadi rumah yang sangat rapi, ya kan? Dibersihkan semuanya, apalagi kalau itu tamunya orang terhormat. Wah, dibersihin semuanya. Tapi nanti kalau sudah tamunya pergi balik lagi, defaultnya memang berantakan ya. Biasanya gitu. Ya kan? Kita mau bersih-bersih, kita mau menyambut ini tamu yang luar biasa gitu. Semuanya dibersihkan, dirapikan begitu. Supaya apa? Supaya tamunya itu melihat, wah ini memang tempat yang nyaman, tamunya juga kerasan di situ, menikmati ngobrol bareng begitu kan. Ya kan? Kita juga senang menikmati tamu yang datang gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan, hati Bapak Ibu itu seperti rumah tadi itu. Tamu yang masuk di dalam hati kita itu bukan sekedar tamu biasa. Tamu biasa aja kalau kita punya rumah secara fisik kita bersihkan. Apalagi itu tamu yang luar biasa. Dia Allah yang hidup, Allah yang kudus. Maka sudah sepatutnya Bapak Ibu kita itu terus menjaga hati kita itu. Terus menerus menyerahkan hidup kita ini supaya Roh Kudus itu terus menerus memperbarui hidup kita. Yang tinggal di dalam hati kita ini Bapak Ibu. Itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kudus. Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sungguh menyadari bahwa Allah yang kudus itu diam di dalam diri kita, maka Bapak Ibu menjauhi kecemaran dosa. Itu bukan lagi sebuah kewajiban, tapi sebuah kerinduan. Kalau kita sadar ada Allah yang tinggal di dalam hati kita, meninggalkan dosa itu bukan sesuatu yang berat. Aduh, kok gak boleh gini ya? Aduh. Tapi adalah sebuah kerinduan Bapak Ibu. Sesuatu yang ingin kita lakukan. Kenapa? Karena kita itu sadar ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Allah yang Maha Kudus tinggal di dalam kita, baik secara pribadi maupun secara sebagai gereja ya. Maka sudah seharusnya kita ini dengan kerinduan, dengan sukacita kita itu menjaga hidup kita tetap bersih gitu ya. Kita tidak boleh mencampurkan hidup kita dengan hal-hal yang berdosa. Kita tidak bisa menormalisasi dosa. Kita tidak bisa menganggap dosa itu sebagai sesuatu remeh, gak apa-apa gitu, gak bisa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi masalahnya sekali lagi bukan hanya relasi, tetapi Paulus menegaskan tentang identitas, itu juga penting. Nah, ketika Paulus berbicara tentang ini, Paulus tidak hanya memberikan larangan, alasan, tetapi dia juga memberikan panggilan dan janji dari Tuhan. Nanti kalau kamu seperti ini apa sih yang didapat? Nah itu di bagian yang terakhir itu hidup di dalam pemisahan dan kekudusan. Ayat yang ke-17-18, saya baca sekali lagi. Jadi ini adalah kutipan dari perjanjian lama ya Bapak Ibu, dari Yeskiel dan juga dari Imamat. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan kamu akan menjadi aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu diberi penegasan yang maha kuasa.
Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini ada kayak semacam kesimpulan dari Rasul Paulus, dan kesimpulannya itu sekali lagi sebuah ajakan. Nah ajakannya itu apa? Keluarlah. Ya keluar. Itu berbicara tentang tinggalkan lingkungan atau ikatan yang merusak iman itu. Kalau kamu tahu betul bahwa lingkunganmu itu mengikat kamu, sekali lagi ini berbicara tentang mengikat. Kalau lingkunganmu itu mengikat kamu, membawa kamu untuk terus menerus jatuh dalam dosa, bahkan menormalisasi dosa, menganggap dosa itu sepele, kamu harus keluar memang. Gak bisa. Kalau komunitasmu itu mengikat kamu dan membawa kamu untuk mengatakan, enggak apa-apa, melakukan dosa itu sesuatu yang wajar, lumrah, semua orang juga berdosa, ini enggak apa-apa. Maka kita pikirkan, keluar. Nah ini bisa merusak iman. Lalu juga pisahkanlah dirimu. Ya, ada satu batasan Bapak Ibu ya. Batasan yang jelas antara nilai-nilai kekristenan dan nilai-nilai dunia. Harus jelas. Lalu juga jangan menyentuh yang najis, di situ dikatakan apa? Hindari partisipasi di dalam segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan ini mendukakan Tuhan, membuat Tuhan itu enggak suka, ya sudah jangan dilakukan. Kita tidak bisa mengatakan, loh tapi komunitasku ngajak aku ya. Loh tapi semuanya itu mengajak seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamu harus memikirkan. Kalau memang semuanya mengajak kamu jatuh di dalam dosa, melakukan dosa terus menerus, kamu harus pikirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan ini bukan berbicara tentang kita menarik diri dari sosial, bukan. Paulus tidak memerintahkan kita berpisah total dari orang-orang yang tidak percaya di dunia ini, bukan. Tetapi Paulus sedang berbicara tentang supaya kita tidak ikut di dalam dosa. Supaya kita tidak mengikatkan diri dan kita terjerumus, terbawa dan kita arah hidupnya itu menyangkal Tuhan. Paulus bukan berbicara tentang penarikan sosial ya. Jadi panggilan ini bukan untuk mengasingkan diri dari dunia, bukan. Bukan untuk membenci orang tidak percaya, enggak. Paulus sendiri ngomong, ayo kita jadi Injil, memberitakan bagi orang-orang di sana. Tapi ini panggilan untuk tidak ikut di dalam dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Kita harus tegas, ini salah. Ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tegas, batasan-batasannya. Ini keliru ini, enggak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini panggilan untuk hidup berbeda dalam artian dalam kekudusan sebagai umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan itu harus memisahkan diri dari partisipasi dalam dosa. Itu harus. Mungkin ini menjadi sesuatu yang susah ya untuk kita lakukan. Tetapi mari kita sekali lagi mengumulkan. Kita sekali lagi mengumulkan dan kita percaya bahwa Tuhan berjanji kok bagi orang-orang yang melakukan ini ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Di dalam bagian selanjutnya, ketika firman Tuhan mengatakan, kamu jangan berpartisipasi di dalam dosa. Kamu jangan ikut terus-menerus terikat di dalam dosa. Hidup di dalam kekudusan. Maka di situ dikatakan ada janji Tuhan yang menyertai ketaatan itu. Di situ dikatakan apa? Aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu. Kamu akan menjadi anak-anakku. Allah berjanji Bapak Ibu untuk menjadi bapak bagi orang yang percaya. Dan sebagai balasannya mereka akan menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu ya. Janji ini menawarkan sebuah relasi yang sangat intim dengan Allah Bapa. Janji ini menawarkan ada sebuah pengangkatan anak ya secara rohani, adopsi kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang berjanji Bapak Ibu ini bukan manusia. Di dalam bagian terakhir di situ dikatakan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Itu kalau di dalam bahasa Yunani itu pantokrator, itu artinya yang berjanji ini, yang berfirman ini adalah Tuhan.
Tuhan yang memiliki kendali dan tangan atas segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya benar-benar tergeletak, benar-benar sampai hancur. Tidak akan pernah. Tuhan, Bapak, di situ tadi dikatakan, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Aku akan menjadi bapakmu. Ada sebuah gambaran relasi antara orang tua dan anak, Bapak Ibu ya. Sebagai orang tua yang baik, Bapak Ibu. Apakah orang tua akan membiarkan anak-anaknya kelaparan? Apakah orang tua akan membiarkan anaknya terlunta-lunta? Apakah orang tua akan membiarkan anaknya hancur? Apakah orang tua akan membiarkan anaknya benar-benar mengalami satu kesulitan yang sampai membuat dia tidak berdaya? Sebagai orang tua yang baik, tidak akan. Firman Tuhan mengatakan, aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Sebuah ikatan yang sangat kuat orang tua dan anak. Ada satu perlindungan, ada satu pemeliharaan yang memang Tuhan berikan kepada anak-anak, kepada orang-orang yang taat dengan apa yang Tuhan katakan. Dan sekali lagi, yang berjanji itu bukan manusia. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu yang memilih menjadi Bapa kita. Dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bukan karena layak, tetapi karena kasih-Nya. Bapak Ibu, mungkin beberapa orang akan mengatakan kekudusan itu adalah sesuatu kehilangan yang gak enak. Tetapi kekudusan itu sebetulnya bukan kehilangan. Tapi itu adalah sesuatu jalan menuju kita ini intim dengan Allah Bapa. Intim dengan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya. Karena kita ini telah diberdamaikan dengan Allah. Kita bersyukur karena kita tidak dibeli dengan darah Kristus. Dan kita bersyukur kita telah dipisahkan dari dunia untuk menjadi miliknya. Karena Kristus. Makanya dari itu Bapak Ibu. Biarlah kita terus menerus ya diubahkan. Kita terus menerus menjadi orang-orang yang bukan dipengaruhi oleh dunia. Tapi kita ini yang menjadi agen transformasi untuk dunia. Ya, amin ya. Kehidupan kita yang menjadi terang, menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan bagi kita mungkin yang pada saat ini sedang bergumul, ini berat loh. Betul, ini berat. Karena dunia semakin kesini, semakin masif dengan ketidakbenarannya. Dan kita tidak bisa terlepas menyendiri, terasing dari dunia. Kita tinggal di dalam dunia itu. Memang berat. Tapi biarlah kita mengingat, kita punya Bapak kok yang akan memberi pertolongan pada kita. Kita punya Bapak yang akan memberikan hikmat kepada kita. Mari kita baca kalimat terakhir ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Salib Kristus bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memisahkan kita dari kuasa dosa. Rekonsiliasi yang dikerjakan Kristus selalu menghasilkan transformasi hidup yang radikal. Biarlah kita semuanya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang unequal yoke, unholy companion, ini bukan berbicara tentang kesombongan Bapak Ibu. Bukan berbicara tentang, wah orang Kristen eksklusif, gak mau kumpul, enggak. Tapi ini tentang pembedaan. Tentang pembedaan. Maka dari itu mari kita mengevaluasi hidup kita Bapak Ibu ya. Apakah hubungan kemitraan saat ini menyimpang dari firman Allah? Apakah hubungan ikatan kita ini mengkompromikan Injil? Atau apakah kita lebih dipengaruhi dunia atau seharusnya kita yang harus mempengaruhi dunia? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi Bapak kami yang baik. Menjadi orang tua yang peduli dengan kami. Walaupun pada saat ini mungkin kami ada sebagian yang bertanya, bergumul, kebaikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami? Kebaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya?
Tapi biarlah Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali. Di tengah situasi pergumulan hidup di dunia yang semakin menjauh dari Tuhan. Kami punya Bapa yang tetap menopang dan menolong kami. Kami punya Bapa yang bisa kami sapa, yang bisa kami ajak mendengarkan setiap keluh kesah kami melalui doa dan ratapan kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami juga dimampukan menjadi pancaran, mempengaruh bagi dunia, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Kau yang akan menolong kami, menolong anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Gereja kembali mengundang anak-anak kelas 1-6 SD untuk mengikuti SAL yang diadakan pada 14-16 Juni di Bukit Doa Immanuel Prigen dengan berbagai kegiatan menarik seperti glamping, game seru, dan Bible study. Biaya pendaftaran sebesar Rp400.000. Segera daftarkan anak-anak melalui link rec.or.id/event atau hubungi kontak person yang tersedia. Demikian Warta Jumaat pekan ini. Extending grace, sharing life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada saat ini. Yang pertama, kita bersyukur tahun ini kita akan kembali mengadakan Sekolah Alkitab Liburan SAL. Dan yang spesial adalah kita akan mengadakan secara bersama-sama seluruh REK Indonesia yang ada di Surabaya sekitarnya ya. Pada tanggal 14 sampai 16 Juni tempatnya di Bukit Doa Immanuel. Jadi saya mendorong bagi para orang tua untuk segera mendaftarkan anak-anaknya, dan ini khusus untuk yang usia SD kelas 1 sampai kelas 6, betul ya? Mana keterangannya? Oh ya. Jadi ini untuk yang SD kelas 1 sampai dengan yang kelas 6, silakan segera mendaftar karena akan ada acara yang sangat seru. Saya pernah mengikutinya 2 tahun yang lalu di tempat yang sama, tapi pada waktu itu hanya anak-anak kita yang dari Nginden. Dan saya melihat begitu antusiasnya mereka karena ada permainan yang menarik, tempat lingkungan yang sangat segar, terus indah juga lokasinya. Jadi mereka begitu antusias mengikuti acara ini ya. Jadi tahun ini akan ada kembali. Itu 2 tahun yang lalu. Nah tahun ini akan ada kembali. Silakan Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan putra-putrinya ya melalui link yang sudah disediakan, yaitu rec.or.id/event, atau bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Untuk yang di Nginden ada Kak Debbie, ya Kak Debbie yang mimpin tadi di sini ya. Ya sudah terkenal ya dia. Ya. Nah itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, hari Selasa yang akan datang itu ada pertemuan seluruh leader DG dari tempat ini.
Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi leader, melayani sebagai leader, silakan join hari Selasa tanggal 28 jam 7 malam sampai jam 8 ya. Ada 1 jam bersama-sama, yaitu nanti untuk ada briefing ya, sosialisasi website baru. Jadi ada satu sistem baru yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mempermudah Bapak Ibu di dalam melayani sebagai leader ya. Dan ini juga ada catatannya untuk DG Leader Rekninden semua angkatan. Jadi dari yang angkatan dulu ya sampai sekarang, nanti silahkan bergabung melalui link Zoom yang disediakan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar di camp keluarga. Jadi terima kasih juga untuk panitia yang sudah mengatur sedemikian rupa. Kita akan berangkat bersama-sama, ada kurang lebih sekitar 120-an jemaat yang akan mengikutinya. Dan persiapkan diri Bapak Ibu yang sudah mendaftar, jaga kesehatan supaya nanti pada tanggal 1 Bapak Ibu bisa fit, sehat, dan bisa mengikuti acara ini ya. Nah, informasi lebih lanjut mengenai rundown, mengenai keberangkatan, transportasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu silakan join di grup WA yang panitia sudah bentuk ya. Kalau memang belum tergabung, nanti bisa minta tolong ke panitia, bisa menghubungi siapa di sini, ada Ibu Eriana, ya ini panitia juga, Bu Yeni bisa juga, atau ke saya atau ke Ruben, nanti supaya disampaikan, dimasukkan di grup camp keluarga ini ya. Lalu yang terakhir untuk EXO Youth Sabtu yang akan datang sementara diliburkan terlebih dahulu, nanti akan ketemu di Sabtu minggu yang berikutnya. Nah itu saja yang ingin saya tegaskan dan saya mau menyambut apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar. Jikalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa menyerahkan untuk pemilihan majelis yang pada saat ini sudah tahap kualitatif ya, pemilihan kualitatif kandidat yang sudah terpilih. Lalu juga doakan untuk pembangunan kelas baru di SMP Kristen Exodus ya, tempat pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di Papua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menerima persembahan ini dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati para pengurus mengelola setiap rupiah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa terus menyerahkan untuk anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mengumpulkan. Mari Engkau yang akan memberkati. Engkau yang akan memberkati pelayanan, keluarga, pekerjaan, sekolah dari anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang akan memimpin mereka, Engkau yang akan mencukupkan bila mana mereka membutuhkan hal-hal yang khusus, yang sangat dibutuhkan. Tuhan yang akan menolong dan mencukupkan. Engkau juga yang akan menolong ya Tuhan, di dalam setiap pertumbuhan kerohanian anak-anak-Mu. Kami terus menerus bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk pemilihan majelis. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah bersedia dan terpilih. Kiranya Engkau memberkati mereka, mempersiapkan mereka. Engkau yang akan memberkati juga tim formatur dan panitia untuk menentukan dan memilih orang-orang yang tepat yang akan melayani-Mu di kemajelisan. Engkau juga yang akan menolong Tuhan pada saat ini anak-anak-Mu yang sudah terpilih, Tuhan persiapkan mereka. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan di Papua yang Tuhan sudah sertai sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengirimkan murid-murid SD yang begitu banyak, juga SMP yang sudah berjalan, dan juga untuk guru-guru yang Tuhan sudah kirimkan, kami bersyukur. Dan pada saat ini kami akan mengembangkan pelayanan ini dengan membangun satu kelas baru untuk SMP
di SMP yang kelas 2. Kiranya Tuhan yang akan menolong proses pengembangan ini ya Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memulai pelayanan di Papua, Tuhan juga yang akan terus menyertai kami dan memberkati pelayanan ini. Tuhan terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di hatimu. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang tinggal dan telah dimeteraikan di dalam hidupmu, memberikan sukacita yang penuh, memberikan tuntunan hari lepas hari, memberikan hikmat, memberikan ide-ide yang cemerlang, memberikan yang terbaik dari setiap hal yang engkau butuhkan. Kiranya Allah Tritunggal itu yang akan terus menopang hidupmu mulai sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, dan terimalah semua berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan memberkati para pelayan.